Salam sehat, salam jumpa semuanya. Kali ini kita masih membahas probabilitas tentang kaidah pencacahan. Yang kita bicarakan kali ini adalah lanjutan dari yang lalu. Nah, sekarang kita akan melanjutkan membicarakan tentang permutasi. Apa itu permutasi? Permutasi adalah metode untuk menentukan atau menghitung banyaknya kemungkinan cara menyusun R unsur dari N unsur yang berbeda dengan ketentuan R kurang dari N atau sama dengan N. R dan N adalah bilangan cacah. Kalian tahu bilangan cacah itu dimulai dari 0 ya. 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, dituliskan sebagai berikut. Ya, ini permutasi R unsur dari N unsur yang berbeda. Ya, bisa ditulis seperti ini ya. P-nya di antara N dan R atau N dan R-nya di dalam tanda kurung. Tetapi selanjutnya saya akan menggunakan yang pertama ini ya, yang lebih familiar. Oke. Ya. Nah, PNR atau permutasi R dari N unsur itu ditentukan atau sama dengan N faktorial, jadi N tanda seru itu dibaca N faktorial, dibagi N dikurangi R faktorial. Apa maksudnya faktorial itu ya? N faktorial itu sama dengan N dikalikan N dikurangi 1, dikalikan N dikurangi 2, dan seterusnya sampai yang terakhir yaitu 1. Ya, jadi di sini menuliskan bilangan N mundur sampai dengan 1 dikalikan semua. Ya, contohnya begini. Kalau 7 faktorial berarti 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 5040. Ya. Kemudian 5 faktorial berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. 2 faktorial sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, di samping itu ada yang merupakan definisi ya berdasarkan konvensi, yaitu kalau 1 faktorial itu 1. Ya, 0 faktorial juga 1. Ini tidak bisa diganggu gugat ya. Ini sudah merupakan definisi. Oke. Ada pertanyaan sampai sini mengenai rumus permutasi dan arti dari faktorial? Jelas semua ya? Oke, kita lanjutkan. Contoh yang pertama. Permutasi 2 dari 5. Itu adalah 5 faktorial dibagi atau per 5 dikurangi 2 faktorial sama dengan 5 faktorial dibagi 3 faktorial. 5 faktorial itu adalah 5, 4, 3 dikalikan semua ya, 2, 1 dibagi dengan 3 kali 2 kali 1. Nah, ini kan 3 kali 2 kali 1 bisa dicoret ya, sehingga tinggal 5 kali 4 yaitu 20. Oke, paham ya? Yang kedua misalnya permutasi 3 dari 7, yaitu 7 faktorial dibagi 7 dikurangi 3 faktorial atau 7 faktorial dibagi 4 faktorial sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4, 3 kali 2 kali 1 ini bisa dicoret dengan ini. Ya, sehingga tinggal 7 kali 6 kali 5 sama dengan 210. Oke, paham. Nomor 3. Permutasi 5 dari 7 sama dengan 7 faktorial ya,
dibagi 7 dikurangi 5 faktorial, yaitu 7 faktorial dibagi 2 faktorial. Hasilnya adalah 2 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 2 kali 1. Ini dicoret. Ya, 2 kali satunya. Sehingga tinggal ini 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 sama dengan 2520. Oke ya, kalian bisa menghitung. Sangat mudah. Oke ya. Nah, sekarang untuk memperpendek supaya kalian tahu tidak usah menulis yang panjang seperti ini. Kita identifikasi. Tadi yang ini itu 321-nya dicoret, ya kan? Sehingga tinggal 5 kali 4. Oke? Nah, tinggal 5 kali 4 sama dengan 20. Oke? Nomor 2. Tadi ini 4321 dicoret. Tinggal 7 kali 6 kali 5 sama dengan 210. Nah, dari 2 ini kita bisa melihat bahwa kalau di sini 5 bawah 2 itu sama dengan 5, 4. Artinya yang pertama 5 lalu mundur 4 sebanyak 2 bilangan. Ini kan 5 dan 4 berarti 2 bilangan. Oke? Ya, jadi 5 kali 4 sama dengan 20. Kalau P73 berarti mulai dari 7 mundur 3 bilangan 7, 6, 5. Ya, dikalikan semua hasilnya 210. Demikian juga yang ketiga P75. Ya, berarti mulai dari 7 sebanyak 5 bilangan. Ya, 7, 6, 5, 4, 3. Ini 5 bilangan. Ya, dikalikan semua hasilnya 2520. Bisa ya? Kalau tadi kita masih terpaku dengan rumus, sekarang kalian sudah bisa dengan mudah ya mencari permutasi ya. Permutasi dari berapa untuk berapa ya. Oke, paham? Ya, saya rasa nanti kalian bisa lebih cepat lagi dalam menghitungnya. Oke ya. Nah, suatu kejadian merupakan permutasi jika dan hanya jika setiap individu itu berbeda. Jadi, yang tadi permutasi itu ada proses menyusun. Yang disusun adalah individu atau benda-benda yang berbeda. Nah, menyusun itu memperhatikan urutan. Ya, kalau urutannya berbeda, maka susunannya itu berbeda. Misalnya, buku warna merah dan hijau. Kalau disusun ke atas, merah di atas, hijau di bawah, akan berbeda dengan hijau di atas, merah di bawah. Ya, itu dianggap dua susunan yang berbeda. Artinya memperhatikan urutan. Oke ya. Nah, kejadian-kejadian yang merupakan permutasi antara lain yaitu kejadian pengambilan benda satu persatu tanpa pengembalian. Jadi kalau kejadiannya seperti ini merupakan permutasi. Yang kedua, kejadian pemilihan pengurus organisasi. Misalnya pengurus OSIS itu ada ketua, wakil dan sebagainya. Ya, organisasi kelas ada ketua kelas, wakil kelas, ya, dan sebagainya. Oke. Nah, kejadian penentuan juara pada suatu kejuaraan. Itu ada juara 1, juara 2, juara 3, dan seterusnya. Nah, 4. Penyusunan benda seperti yang saya sampaikan tadi di atas ini ya. Oke, yang kelima, menyusun bilangan dengan angka berbeda. Bilangan itu kan punya nilai tempat, ada ratusan, puluhan, satuan. Nah, meskipun angkanya yang membentuk bilangan itu sama, tetapi kalau tempatnya itu berbeda, maka
nilainya akan berbeda. Jadi urutannya berbeda dan sebagainya. Ini antara lain ya yang bisa membantu kalian bahwa itu merupakan permutasi. Oke ya. Nah, contoh yang pertama. Sebuah bilangan dua angka yang berbeda. Bilangan dua angka yang berbeda, kalian paham ya? Ya, dibentuk dari angka 1, 2, 4, 7, dan 9. Jadi ada 5 angka. Berapa bilangan yang dapat dibentuk? Nah, penyelesaiannya begini. Penyelesaian cara pertama, yaitu dengan cara kita menuliskan semua bilangan dua angka itu. Ya, ada 12, 14, ya, 1, 2, 1, 4, 1, 7, 1, 9. Ya, 12, 14, 17, 19. Ada 21, 24, 27, 29, 21. Nah, sekarang kalian perhatikan. Ini yang saya maksud itu permutasi. 1, 2 dengan 21. Bilangan angka yang membentuk bilangan ini sama, yaitu 1 dan 2. Tetapi kalau tempatnya berbeda, urutannya berbeda, maka nilainya juga berbeda. Ya, jadi urutan inilah yang membedakan ya bilangan itu, urutan angka-angka ini, urutan letak angka. Ya, karena memperhatikan urutan, maka ini merupakan permutasi. Paham ya? Nah, cara kedua, jadi ini saya ulangi. Yang dimaksudkan permutasi itu seperti ini. 1, 2 dengan 21 itu beda. 2, 4 dengan 42 berbeda. 1, 4 dengan 41 berbeda. Oke? Ya, meskipun angkanya sama tapi urutannya berbeda, maka nilainya berbeda. Oke, cara yang kedua ya. Jadi ini ada sebanyak 20 bilangan ya. Nah, kalau kita hitung semua, cara kedua itu sudah pernah saya sampaikan sebelumnya ya, bahwa bilangan itu punya nilai tempat karena ini 2 angka, berarti 2 digit ya, 2 digit yaitu puluhan dan satuan. Yang bisa menjadi puluhan itu adalah angka 1, 2, 4, 7 dan 9. Semuanya bisa jadi puluhan. Andai kata puluhannya sudah 1, maka satuannya itu enggak boleh 1 ya. Maka kalau ini misalnya sudah 1, maka satuannya adalah 2, 4, 7, 9. Demikian juga seterusnya. Kalau puluhannya 2, maka satuannya hanya boleh 1, 4, 7, 9. Ya. Nah, setiap satu angka puluhan, maka satuannya ada 4 angka. Ya, maka di sini puluhannya ada 5 kemungkinan, satuannya ada 4 kemungkinan. Kita kalikan ya sehingga menjadi 20 bilangan. Ya, cara yang kedua seperti ini. Cara yang ketiga itu kalau kita sudah yakin bahwa itu merupakan permutasi. Ciri permutasi ya seperti tadi, memperhatikan urutan ya, angka yang sama yang membentuk bilangan itu, tapi kalau urutannya beda, itu nilainya juga tidak sama, berarti itu permutasi. Langsung saja, tadi kan ada 5 angka, hanya diambil 2 angka, berarti permutasi ya 2 dari 5. Ya seperti ini. Nah, P52 berarti mulai dari 5 diambil 2 angka 5 dan 4 sama dengan 20. Ini dikalikan. Jadi terdapat 20 bilangan. Oke, paham ya? Jadi yang dimaksud permutasi jelas? Yang dimaksud permutasi jelas ya? Oke, contoh yang kedua. Dari 6 orang calon pengurus kelas akan dipilih 4 orang untuk menjadi ketua kelas, wakil ketua kelas, sekretaris, dan bendahara. Jadi di sini dari 6 akan dipilih 4 untuk menduduki jabatan. Nah, tadi
karena ini ada jabatan ketua, wakil ketua, sekretaris bendahara yang akan dipilih dari 6 orang ini, ya, maka ini merupakan permutasi. Kenapa? Orangnya pasti beda. Ketua dengan wakil ketua pasti orangnya berbeda. Enggak boleh ketua dengan wakil ketua kalau orang yang sama, ya. Nah, ini berbeda. Yang kedua, urutannya diperhatikan. Misalnya orang pertama, kedua, ketiga, keempat yang terpilih di sini 1, 2, 3, 4 dengan 2, 1, 3, 4 itu sudah beda. Berarti orangnya sama, ya, dari keempat ini sama, tapi urutannya berbeda, maka ya formasi kepengurusannya juga berbeda. Jadi ini merupakan permutasi, ya, permutasi dari, ya, permutasi 4 dari 6, ya, hitungnya yaitu mulai dari 6, 4 bilangan ke belakang, 6, 5, 4, 3 dikalikan semua, yaitu 360. Ada 360 kemungkinan kepengurusan, ya. Jelas? Oke, sekarang contoh yang ketiga. Sebanyak 5 anak, yaitu A, B, C, D, dan E, namanya udah yang simpel saja, akan menduduki 5 kursi yang disusun berjajar. Jadi ada 5 kursi yang disusun berjajar, kelima anak ini akan duduk, ya, menduduki kursi-kursi itu. Oke, jadi ada 5 kursi, nah, akan diduduki oleh 5 anak ini, A, B, C, D, E. Oke, mereka akan duduk di sini. Nah, ada berapa formasi duduk dari kelima anak itu? Mungkin ini A, B, C, D, E, mungkin B, ya, A, B, C, E, D, mungkin, ya, dan seterusnya. Nah, A, B, C, D, E-nya sama. Orangnya A, B, C, D, E, tapi kalau urutannya beda, maka formasinya juga beda. Berarti itu merupakan permutasi. Permutasi 5 dari 5. Tempat duduknya ada 5, orang yang menduduki ada 5. Ya, permutasi 5, 5. Nah, cara ngitungnya ya seperti tadi, hitung mundur dari 5 sebanyak 5 angka, 5 bilangan. Ya, 5, 4, 3, 2, 1. Dikalikan semua 120 formasi duduk. Oke, paham? Contoh soal yang keempat, ya. Sebanyak 5 anak, yaitu A, B, C, D, dan E, akan menduduki 5 kursi yang disusun berjajar. Berapa banyaknya formasi duduk kelima anak tersebut jika si A dan B selalu duduk di ujung kanan dan kiri? Soalnya hampir sama seperti tadi, hanya ada ketentuan yaitu A dan B selalu duduk di kanan dan kiri, ya. Nah, penyelesaiannya seperti ini. Oke. Ini ada 5 tempat duduk. Hanya yang ujung kanan dan kiri ini sudah dipesan oleh A. Ya. Jadi A bisa di nomor 1, B bisa B nomor 5, atau di sini nomor 1 B, lalu nomor 5 itu A, ya. Maka dari sini kita sudah bisa menghitung yaitu permutasi 2 tempat duduk yang mengisi 2 orang. Ya, P22. Lalu masih ada 3 kursi lagi. Ini siapa yang mengisi? Yang mengisi adalah C, D, E. Nah, ini juga bisa dihitung, yaitu permutasi 3 kali 3. Ya. Setiap formasi A dan B ada formasi C, D, E. Ya, maka ini tidak dijumlahkan, tetapi dipasangkan, dijodohkan. Nah,
seperti kaidah perkalian yang lalu ya. Jadi ini 2 kali 6 ya, 2 kali 6 yaitu 12 ya. Ada banyaknya formasi duduk itu ada sebanyak 12. Oke ya, jelas ya. Ya, soalnya hampir sama seperti soal nomor 3, tetapi ada ketentuan, yaitu A dan B itu duduk di ujung, yaitu nomor 1 dan nomor 5. Oke ya, jelas ya. Nah, contoh soal yang kelima. Sebanyak 5 anak, yaitu A, B, C, D, E, akan menduduki 5 kursi yang disusun berjajar. Sama seperti tadi, ketentuannya adalah berapa banyaknya formasi duduk kelima anak tersebut jika si A dan B selalu duduk berdekatan. Ya, jadi A dan B itu selalu duduk berdekatan, tidak mau dipisah. Oke, nah begini penyelesaiannya, ada 5 kursi. Ya kan? Sengaja nomor 1 dan 2 ini saya warnai beda. Anggap saja ini untuk A dan B. A dan B itu selalu berdekatan. Ya. Nih, maka saya ikat dulu. Ini jadikan 1. Ini yang mengisi adalah A dan B. Oke. Duduk di 2 kursi ini. Bisa AB, bisa BA. Ya kan? Berarti orangnya sama, kalau urutannya beda kan formasinya berbeda. Berarti merupakan permutasi. Permutasi berapa? 2, 2. Ya, sehingga dihitung hasilnya 2. Oke. Lalu ini. Tadi A dan B jadi 1. Jadi kemanapun A pergi, B ikut, atau sebaliknya. B kemana, A juga ikut. Nah, ini hanya salah satu formasi, yaitu sini AB atau BA, dengan ini CDE atau apa. Pokoknya nomor 3, 4, 5 itu diisi oleh C, D, dan E. Ya, tapi juga bisa yang kursi ketiga itu di sini. Ya, jadi kursi ketiga lalu A dan B, kemudian diikuti 2 yang lain. Juga ada formasi lain, misalnya 3 dan 4 di sini. Ya, diikuti merah ini lalu baru 5. Atau 3, 4, 5 lalu yang merah paling kanan. Nah, maka sebenarnya ini ada 4 satuan. 1, ini sudah diikat jadi 1, 2, 3, 4. Diisi oleh siapa? Ini A dan B diikat jadi 1, 2, 3, 4. Nah, itu akan menduduki sini. Ya. Jadi A dan B nggak boleh terpisah. Ini diikat dulu. Karena kalau misalnya A dan B menempati sini, berarti CDE menempati sini. Ya. Bisa juga ini hanya salah satu formasi, saya katakan tadi salah satu formasi. Ya, formasi yang lain adalah 3 di sini, merah lalu 4, 5. Formasi yang lain 3, 4, merah lalu 5. Atau 4, 3, dan seterusnya. Artinya apa? Ini kesatuannya itu ada 4, ya, bisa ditukar-tukar. Ya, jadi ini merupakan permutasi 4, 4. Ya, permutasi 4, 4, yaitu 4, 3, 2, 1. Ya, sama dengan 24. Nah, ini sama seperti tadi ya. Ini kita menjodohkan. Ya, ini formasi AB, ini formasi secara keseluruhan dikalikan ya. Nah, hasilnya adalah sebanyak 48 formasi duduk. Oke ya, paham ya? Jadi kalau ada yang berdekatan jadikan 1 saja dulu. Ya, karena setiap dia pergi itu pasti ikut, ya, dianggap 1 kesatuan. Tadinya 5 karena ini dijadikan 1 menjadi 1, 2, 3, 4 kesatuan. Ya. Oke. Paham? Nah,
Jadi sebenarnya rumusnya itu hanya untuk menghitung besaran permutasi saja. Tetapi bagaimana kita menganalisa kejadian lalu menggunakan permutasi itu untuk menghitung. Ya, jadi tidak ada rumus khusus untuk setiap soal, itu enggak ada rumus khusus. Rumusnya hanya untuk menghitung banyaknya permutasi suatu kejadian saja. Ya, permutasi berapa itu bisa dihitung. Tapi selebihnya ya butuh kecermatan kalian. Oke ya. Nah, sekian dulu pembahasan kita tentang permutasi ya. Kalian ulang lagi kalau belum jelas. Semoga kalian bisa tekun dan berhasil. Oke ya, akhir kata, selamat belajar untuk semuanya. Salam sukses.